Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana, bagaimana damang? Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung, golongan orang-orang yang takwa. Salawat salam semoga terlimpah tercurah bagi uswah kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya hingga kita sampai yaumil akhir. Wargi sadayana, ya ini lagi masih jogging ya. Insya Allah hampir seminggu sekali ya jogging ke sini ya. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita bisa diberikan kesehatan ya, berikan kesempatan ya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah ya, untuk senantiasa menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi sadayana ya, pada kesempatan ini ya, kita wah dalam kehidupan ini ya, sahabatan jalannya dek ya, jalan olahraga lah olahraga nyari bunga itu hari ini dong. Jadi udah kan diinun. nyari apa Bunga. bahwa dalam kehidupan kita ya tidak lepas ya yang namanya itu adalah persahabatan atau pertemanan. Persahabatan atau pertemanan yang seperti apa nah, yang dapat mensukseskan kita itu adalah mensukseskan urusan dunia dan juga mensukseskan urusan akhirat ya. Jadi jangan sampai persahabatan kita menjadikan kita ya, rugi urusan dunia dan akhirat. Jadi berarti harus hati-hati dalam memilih teman. Boleh kenal semua banyak orang ya, ya bagus ya. Kita tidak boleh punya banyak musuh satu pun, itu lebih buruk ya daripada kita banyak sahabat, banyak teman. 1000 teman sedikit ya daripada musuh satu ya kan, gitu. Luar biasa kan. Jadi banyak teman bagus, tetapi teman atau sahabat kita harus kita pandai memilih. Karena kata alim ulama, teman itu, sahabat itu terbagi 3 macam. Nah, yang pertama, teman sahabat itu adalah ya, bisa sebagai gizi bagi kita atau nutrisi ya. Seperti apa sih ya? Ya, yang kedua itu teman atau sahabat seperti obat. Yang ketiga, teman atau sahabat seperti racun. Nah, hati-hati. Yang pertama, teman sahabat seperti gizi. Ini teman yang senantiasa memberikan kepada kita motivasi ya. Kita selalu semangat kalau berteman dengan dia. Banyak inspirasi ya, banyak gagasan-gagasan yang membuat kita tertantang untuk sukses ya. Nah, itu teman yang gizi, nutrisi, ibarat makanan ya, itu sebagai penambah tenaga untuk keberlangsungan hidup kita, menambah sehat dan lain sebagainya. Itu ya, jadi sebagai teman atau sahabat sebagai gizi bagi kita, itu yang sangat luar biasa ya. Teman yang selalu mengingatkan akhirat, teman selalu memberikan masukan-masukan bagi kehidupan kita, keberlangsungan kita di masa yang akan datang ya. Itu teman yang sangat luar biasa, teman yang adek ya, teman yang
itu yang apa, merupakan gizi bagi kita. Yang kedua, sahabat atau teman seperti obat. Dikala kita kesusahan, dikala kita kesulitan. Adek. Punten Ibu, punten. Ya, teman sebagai obat ya. Dikala kita kesulitan, dikala kita kesusahan, selalu memberikan nasihat ya. Dikala kita salah jalan, selalu mengingatkan kita, selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, itu teman sebagai obat ya. Dikala kata lalai, lupa, dia selalu mengingatkan. Nah, gitu. Itu luar biasa ya. Sebagai obat teman kita ya, menenangkan jiwa. Dikala kita lemah, selalu menguatkan. Dikala kita merasa diri ini apa namanya kurang rasa syukur, dia menguatkan syukurnya ya. Itu sahabat sebagai obat ya. Mengingatkan kita. Dia tidak pandang kalau kita salah, dia akan mengingatkan kita, akan menasihati kita dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Sangat luar biasa ya. Itulah sahabat sebagai obat. Yang kedua harus hati-hati, yang ketiga harus hati-hati, yaitu teman atau sahabat sebagai racun. Dikala dia ketemu dengan dia, iman kita melemah, asalnya kita rajin sholat, akhirnya kita menjadi malas-malasan. Nah, terus kita semangat, diturunkan semangatnya. Itu mah hanya dongeng katanya. Itu mah orang-orang sukses, atuh dah kita mau orang-orang susah, kita mah nggak bisa kayak gitu. Nah, nggak bisa tuh, itu adalah racun. Hati-hati, melemahkan emosi kita, melemahkan motivasi kita. Nah, itu ya. Jadi sahabat sebagai racun ya, harus hati-hati ya. Nggak sering membicarakan keburukan orang lain. Nah, itu ya, itu adalah bahaya ya. Jadi omongin keburukannya di depan kita, dia berlaku baik dan sebagainya, tetapi belakang ngomongin kita, itu sebagai racun. Subhanallah. Atau sebaliknya, ngomong keburukan teman-teman kita yang lain di hadapan kita ya. Itu sebagai racun ya. Malas ya, bersahabat dengan dia bukan nambah berkembang, tetapi malah menurun produktivitas kita. Banyak malas dan lain sebagainya. Banyak gerak-gerak yang lalai ya. Tidak pernah mengingatkan kepada kebaikan, hanya mengingatkan tentang keburukan. Subhanallah, itu adalah racun. Hindari sahabat seperti itu. Kenal boleh, kita sebagai ladang dakwah, tetapi jangan terlalu dekat, karena dia akan meracuni kita semua. Itu yang disampaikan ya sahabat. Jadi tadi harus pandai memilih teman. Dan teman kita teman sebagai gizi atau nutrisi kita. Yang kedua adalah teman yang sebagai obat. Yang ketiga adalah teman sebagai racun. Pilihlah yang terbaik, teman nomor 1 yang harus dekat dengan dia, harus ini dengan dia, yaitu adalah sebagai gizi agar kita berkembang, tumbuh menjadi orang yang sukses di akhirat. Tetapi teman yang sebagai obat ya harus dekat juga ya, dialah sebagai motivasi dia, penenang kita. Dan harus dihindari adalah teman yang sebagai racun ya. Itu ya wargi sadayana. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu. Mangga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.